Soal PTS Pendidikan Pancasila, kelas 6 semester 1, Kurikulum Merdeka. Soal Pendidikan Pancasila, kelas 6, semester 1, Kurikulum Merdeka, bab 1, Belajar Pancasila, dengan menyenangkan. Soal nomor 1. Menghayati sila Pancasila ini, akan menjaga kesanggupan kita, untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Adalah ungkapan yang terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Jawabannya yang C. Soal nomor 2. Bersikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang D. Soal nomor 3. Sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain karena apa? Apakah A. Hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Sebagai satu kesatuan yang utuh, C. Tanpa ada hubungan yang erat, atau D. Secara terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Mengutamakan membeli barang-barang buatan dalam negeri, atau dari daerah sendiri, akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila yang mana? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Soal nomor 5. Merasa diri paling benar, dan memaksakan pendapat, bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Sila ketiga Pancasila, atau D. Sila kelima Pancasila. Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya.
Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Bagaimana penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dapat menguatkan integritas bangsa? Apakah A. dengan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, B. dengan menerapkan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, C. dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, D. dengan mengembangkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Bagaimana pengaruh sila ketuhanan yang Maha Esa terhadap pengembangan moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, B. mengajarkan pentingnya kemandirian dalam menghadapi tantangan, C. membentuk kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungan pada Tuhan, atau D. mempromosikan keadilan dalam pembagian sumber daya alam? Jawabannya yang C. Soal nomor 9. Mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa? Apakah karena mengajarkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, B. karena menjamin setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasar secara adil, C. karena mengembangkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, atau D. karena mewujudkan keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa? Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Ungkapan, menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Sikap jujur, disiplin, dan membantu orang lain dengan ikhlas karena keyakinan akan balasan dari Tuhan mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa? Jawabannya yang D. Soal nomor 12. Sila-sila dalam Pancasila saling menguatkan satu sama lain karena apa? Apakah A. merupakan hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. merupakan kesatuan yang utuh, C. tidak ada hubungan yang erat di antara mereka, atau D. terpisah dalam konteks sosial? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Mengutamakan pembelian barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri untuk meningkatkan pemerataan ekonomi sesuai dengan sila Pancasila yang mana?
A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Soal nomor 14. Memaksakan pendapat dan merasa paling benar bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Ketiga Pancasila, atau D. Kelima Pancasila? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya? Jawabannya yang A. Soal uraian. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kesehariannya pasti memiliki kasih sayang pada sesama manusia. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Soal nomor 16. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa cenderung memiliki kesadaran akan hubungan vertikalnya dengan Tuhan, namun juga kesadaran akan hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Keyakinan dalam Tuhan seringkali mendorong individu untuk menghargai kehidupan dan menciptakan kedamaian dalam interaksi dengan sesama. Ini berarti mereka cenderung memiliki kasih sayang dan empati terhadap orang lain, karena mereka memandang setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai. Dengan demikian, kesadaran akan sila ini membawa dampak positif dalam memperkuat hubungan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Tindakan seseorang yang mencerminkan pengamalan Pancasila, bila dilakukan secara terus-menerus, dapat menginspirasi orang lain dan masyarakat sekitar untuk melakukan hal yang sama. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Soal nomor 17. Tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, jika dilakukan secara konsisten, dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Ketika seseorang secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak hanya menunjukkan integritas pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih baik. Contoh positif ini bisa menginspirasi orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, membentuk budaya saling menghormati, bahu-membahu, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Soal nomor 18. Sedi tidak mau ke rumah PJ karena di sana ada anjing. Bonar mengingatkan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan anjingnya, tetapi dengan PJ.
Sedi menerima pendapat Bonar, sehingga mau melanjutkan perjalanan. Menurut kalian, mengapa Sedi setuju dengan pendapat Bonar? Sedi setuju dengan pendapat Bonar, karena ia menerima bahwa bekerja sama dengan Piggy adalah prioritas utama dalam situasi tersebut. Meskipun Sedi memiliki ketakutan terhadap anjing, dia menghargai argumentasi bahwa fokus utama adalah kerja sama dengan Piggy, bukan pertimbangan pribadi terkait anjing. Hal ini menunjukkan bahwa Sedi dapat mengesampingkan kekhawatiran pribadinya demi tujuan yang lebih besar, yaitu menyelesaikan kerjasama dengan Piggy. Soal nomor 19. Sedi memutuskan berbalik kembali menuju rumah Piggy bersama teman-temannya. Artinya, menurut Sedi, ada hal yang lebih penting daripada perasaannya sendiri. Menurut kalian, hal penting apakah itu? Hal penting yang Sedi anggap lebih penting dari perasaannya sendiri adalah keterlibatan dalam kerjasama dengan Piggy dan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa Sedi mengutamakan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan terhadap komitmen, dan menghormati hubungan sosial yang telah dibangun. Sedi memilih untuk memprioritaskan kewajiban dan komitmen terhadap orang lain, daripada keinginan pribadi atau kenyamanan sendiri. Soal nomor 20. Belajar dari pengalaman Sedi, sikap seperti apa yang dibutuhkan, agar kita mampu bergotong royong dengan semua orang, dari berbagai latar belakang? Untuk mampu bergotong royong dengan semua orang dari berbagai latar belakang, sikap yang dibutuhkan adalah sikap inklusif, menghormati perbedaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini meliputi kesediaan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan dukungan dalam memecahkan masalah bersama. Sikap saling percaya, komunikasi yang terbuka, serta menghargai kontribusi setiap individu juga sangat penting dalam membangun kolaborasi yang efektif dan harmonis. Soal Pendidikan Pancasila, kelas 6 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah A. Dasar untuk merancang undang-undang, B. Prinsip hidup individu atau perorangan, C. Ideologi yang digunakan dalam pemerintahan, atau D. Pandangan hidup bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yang D. Soal nomor 2. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Menghargai semua agama, B. Menyebarluaskan agama tertentu, C. Mengabaikan agama, atau D. Menentukan agama negara?
Jawabannya yang A. Soal nomor 3. Contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah apa? Apakah A. Mengabaikan hak orang lain, B. Menghormati martabat setiap individu, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau D. Mengabaikan peraturan yang ada? Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pengamalan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Menghormati perbedaan dan menjalin kerjasama, B. Menciptakan kelompok yang terpisah, C. Mengabaikan perbedaan ras dan budaya, atau D. Mengedepankan kepentingan individu? Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Dalam proses demokrasi, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan berarti apa? Apakah A. Semua keputusan diambil oleh pemimpin tanpa musyawarah, B. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan berpendapat, C. Keputusan dibuat secara sepihak oleh satu orang, atau D. Hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam keputusan? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Mengabaikan kesenjangan sosial, B. Memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi semua rakyat, C. Mengutamakan kelompok tertentu, atau D. Menyebarluaskan kekayaan hanya di kota besar? Jawabannya yang B. Soal nomor 7. Contoh pengamalan Pancasila dalam masyarakat dapat berupa apa? Apakah A. Mengabaikan kebijakan pemerintah, B. Menghormati dan membantu sesama tanpa membedakan, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau D. Menghindari tanggung jawab sosial? Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apakah A. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam sistem pendidikan, B. Dasar untuk perencanaan ekonomi, C. Ide dan prinsip yang membimbing perilaku dan interaksi sosial, atau D. Pedoman untuk kebijakan luar negeri? Jawabannya yang C. Soal nomor 9. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu,
menjunjung tanah airku Indonesia. Soal nomor 9. Lagu tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua? Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa apa? Apakah A. Menyebarluaskan kebencian pada agama lain, B. Menghormati perayaan agama dengan toleran, C. Menghindari kegiatan keagamaan agama lain, atau D. Memaksa orang lain mengikuti agama kita? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Dalam pelaksanaan musyawarah, prinsip dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah apa? Apakah A. Mengambil keputusan sepihak, B. Mengedepankan kepentingan individu, C. Berdiskusi dengan baik dan mencari solusi bersama, atau D. Menghindari pendapat orang lain? Jawabannya yang C. Soal nomor 12. Salah satu contoh pengamalan sila persatuan Indonesia adalah apa? Apakah A. Menciptakan kelompok-kelompok yang saling bersaing, B. Menghargai dan mendukung keragaman budaya, C. Mengabaikan perbedaan budaya, atau D. Memisahkan diri dari kelompok lain? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah? Apakah A. Mengabaikan perasaan teman, B. Membantu teman yang membutuhkan, C. Mengabaikan aturan sekolah, atau D. Menghindari interaksi sosial? Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Perhatikan poster tersebut. Poster tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Puluhan siswa menggalang dana untuk korban bencana gempa bumi. Rencananya, dana sosial tersebut akan disalurkan untuk meringankan beban warga terdampak gempa bumi. Pengamalan sila persatuan Indonesia bisa ditunjukkan dengan apa? Apakah A. Mengabaikan hak-hak kaum miskin atau tidak mampu, B. Membantu semua orang tanpa memandang status sosial, C. Mengutamakan kekayaan pribadi atau golongan, atau D. Mengambil bantuan sosial karena merasa belum cukup?
Jawabannya yang B. Soal nomor 16. Upacara bendera rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai siswa yang baik, Sedi melaksanakan upacara dengan rasa apa? Apakah A. Nasionalisme atau cinta tanah air? B. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? C. Disiplin, tenggang rasa, dan toleransi, menghormati orang lain? Atau D. Biasa saja karena sering dilakukan di awal pekan saat masuk sekolah? Jawabannya yang A. Soal nomor 17. Hanan berasal dari Aceh dan beragama Islam. Indi berasal dari Sulawesi Utara dan beragama Kristen. Hanan melihat Indi terpeleset dan terjatuh. Tindakan yang seharus dilakukan oleh Hanan adalah apa? Apakah A. Menolong Indi secara sukarela? B. Menolong Indi karena dia telah berbuat baik? C. Tidak mau menolong Indi karena berbeda agama? Atau D. Tidak mau menolong karena Indi tidak berhati-hati? Jawabannya yang A. Soal nomor 18. Perhatikan cerita berikut. Jonathan Sianipar berasal dari Sumatera Utara. Bersama orang tuanya, Jonathan tinggal di Bali. Jonathan bertetangga dengan Made Suyasa yang beragama Hindu. Jonathan dan Made memiliki hobi sama, yaitu bernyanyi dan bermain musik. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi, Jonathan dibelikan speaker Bluetooth oleh ayah. Soal nomor 18. Sikap Jonathan yang baik adalah apa? Apakah A. Berterima kasih kepada ayah dan mengajak Made menginap agar dapat bermain musik di rumah? Jonathan. B. Memutar musik dengan volume keras agar terdengar sampai ke rumah Made Suyasa. C. Berterima kasih kepada ayah dan menyimpannya sementara sampai Made Suyasa selesai beribadah. Atau D. Menolak pemberian ayah agar tidak mengganggu Made Suyasa yang sedang beribadah. Jawabannya yang C. Soal nomor 19. Kalian memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Meskipun berbeda keyakinan, kalian tetap berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa? B. Kemanusiaan yang adil dan beradab? C. Persatuan Indonesia? Atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang B. Soal nomor 20. Bonar, Indi, dan teman-temannya bermusyawarah. Pendapat Bonar tidak diterima oleh teman-temannya. Sebaliknya, justru pendapat Indi yang disepakati. Sikap baik Bonar atas hasil kesepakatan itu adalah apa? Apakah A. Menolak keputusan musyawarah? B. Langsung meninggalkan tempat musyawarah? C. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah? Atau D. Mengalah dan tidak mau melaksanakan keputusan musyawarah? Jawabannya yang C. Soal nomor 20.
Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahun. Membayar pajak merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Soal nomor 20. Meme dan Indi setiap hari mendapatkan uang saku. Mereka tidak menghabiskan uang tersebut, tetapi menyisihkannya untuk ditabung. Sikap Meme dan Indi merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Soal nomor 20. Perhatikan cerita berikut. Sedih, Bonar, dan Indi berencana bermain bola dengan teman-teman dari sekolah lain. Mereka bermusyawarah menentukan waktu yang tepat untuk dapat bermain bersama. Awalnya, mereka berencana bermain bola pada Minggu pagi. Namun, pada Minggu pagi Indi harus beribadah ke gereja. Akhirnya, mereka bersepakat bermain bola pada hari Minggu pukul 13.00 sampai 15.00. Soal nomor 20. Sikap sedih, Bonar, dan Indi merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila apa dan sila apa? Apakah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, C. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa? Jawabannya yang B. Soal nomor 20. Pada pemilihan ketua kelas, kalian terpilih menjadi calon ketua kelas. Namun, pada proses selanjutnya, ternyata suara yang memilih kalian hanya sedikit. Sikap kalian terhadap hasil pemilihan adalah apa keputusan kelas? Apakah A. Menolak, B. Mengabaikan, C. Menerima, atau D. Mengeluh? Jawabannya yang C. Soal nomor 20. Perhatikan cerita berikut. Meme, ketua kelas 6 SD Persahabatan, mengajak teman-teman membantu korban bencana banjir dengan menyisihkan sebagian uang saku dan mengumpulkannya. Setelah terkumpul, mereka meminta tolong guru menyumbangkannya ke panti asuhan. Soal nomor 20. Sikap Meme dan teman-temannya yang patut untuk diteladani adalah apa? Apakah A. Kemandirian, B. Kepedulian sosial, C. Ketulusan, atau D. Kepemimpinan? Jawabannya yang B. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.